Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Safni pada pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita akan membahas materi statistik tentang ukuran penyebaran data. Yuk simak baik-baik. Ukuran penyebaran kumpulan data. Ukuran penyebaran kumpulan data merupakan nilai yang menggambarkan tingkat penyebaran data. Semakin besar tingkat penyebaran data, semakin data itu heterogen. Dan semakin kecil tingkat penyebaran data, semakin data itu homogen. Ukuran ini meliputi 1. Rentang data atau jangkauan data. Nilai ini merupakan selisih antara data tertinggi dan data terendah, sehingga dirumuskan R sama dengan X max dikurang X min, atau R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, atau data tertinggi dikurangin dengan data terendah. Kemudian rentang antar kuartil. Nilai ini merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sehingga dirumuskan H sama dengan Q3 dikurang Q1. Yang ketiga, simpangan kuartil. Simpang kuartil didefinisikan sebagai setengah dari nilai rentang kuartil, sehingga dirumuskan Qd sama dengan setengah Q3 dikurang Q1. Selanjutnya, dari nilai simpangan kuartil ini didapat nilai langkah, yaitu 3 kali simpangan kuartil, sehingga dirumuskan L sama dengan 3 kali Qd sama dengan 3/2 Q3 dikurang Q1. Nilai langkah ini digunakan untuk menentukan nilai batas pagar luar atau PL dan pagar dalam atau PD. Rumusnya PD atau pagar dalam sama dengan Q1 dikurang langkah. Pagar luar atau PL sama dengan Q3 ditambah langkah. Pagar dalam dan pagar luar dipakai untuk menentukan data pencilan, yakni data yang secara kualitas dianggap buruk. Ya, itu namanya data pencilan. Yang keempat, simpangan rata-rata. Nilai ini digunakan untuk menentukan tingkat penyimpangan data terhadap rata-rata. Sehingga semakin besar nilai simpangan rata-rata, semakin data itu menyebar atau heterogen. Nilai simpangan rata-rata dirumuskan SR sama dengan 1/n sigma I mulai dari 1 sampai N nilai mutlak XI dikurang rataan. Ya, itu tanda nilai mutlak. Jadi saya ulang, simpangan rata-rata atau SR sama dengan 1/n sigma I dimulai dari 1 sampai N nilai mutlak XI dikurang rataan. Di mana N adalah banyaknya data, XI adalah data KI, sedangkan X bar adalah rata-rata. Jadi X yang bergaris di atas kita baca X bar. Itu adalah rata-rata atau rataan. 5. Ragam atau varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Ragam dan simpangan baku juga digunakan untuk menentukan tingkat penyimpangan
Saya ulang, ragam dan simpangan baku juga digunakan untuk menentukan tingkat penyimpangan data terhadap rata-rata, namun dalam bentuk rumus yang lain, yaitu ragam dinotasikan dengan S kuadrat sama dengan 1/N, sigma I dimulai dari 1 sampai N, XI dikurang rataan kuadrat. Ya, kemudian simpangan baku S sama dengan akar dari sigma I dimulai dari 1 sampai N, XI dikurang rataan kuadrat per N atau 1/N. Ya, jadi per N itu bisa ditarik ya, atau akar 1/N sigma I mulai dari 1 sampai N, XI dikurang rataan kuadrat. Ya, jadi penulisannya boleh seperti itu. Ya, seperti yang tertulis, atau 1/N-nya ditarik ke kiri seperti rumus ragam. Jadi kesimpulannya begini, simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Ya, jadi kalau kamu menentukan simpangan baku, kamu tentukan ragamnya terlebih dahulu, lalu simpangan bakunya adalah akar dari ragam. Untuk lebih memudahkan ya. Jadi kamu cari ragamnya dulu baru diakarkan. Itulah simpangan bakunya. Jadi simpangan baku adalah akar dari ragam atau varians. Ya, kalau kita lihat dari rumusnya ya. Nanti untuk lebih jelas kita lihat dari contoh. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam contoh soal berikut ini. Diketahui data 28, 22, 34, 42, 36, 53, 48, 56, 62, 65. Tentukanlah nilai A rentang data, B rentang antar kuartil. Pembahasannya, A, data diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi kita urutkan datanya menjadi 22, 28, 34, 36, 42, 48, 53, 56, 62, 65. Nah, rentang data R, X maksimum dikurang X minimum. Jadi 65 dikurang 22 sama dengan 43. Sekarang kita lanjutkan. Data diurutkan ya. Untuk mengurutkan data sekali saja boleh ya, jadi menggunakan urutan data yang A boleh, atau diurutkan kembali juga boleh. Jadi yang pertama kali kita tentukan adalah Q2-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita bagi dua datanya, kiri kanan sama ya. Jadi Q2 itu adalah data yang letaknya di tengah, membagi data atas dua bagian yang sama. Ini N-nya ada 10. Berarti yang sebelah kiri data 5, sebelah kanan data juga 5. Lalu data yang sebelah kiri dibagi dua lagi, itulah Q1. Jadi tepatnya di 34, sedangkan Q3-nya tepatnya di 56. Ya, jadi Q2-nya ya, maka Q2-nya sama dengan setengah 42 ditambah 48 karena dia terletak di antara 42 dan 48. Jadi 45, sedangkan Q1-nya 34, Q3-nya 56. Sehingga rentang antar kuartil H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 56 dikurang 34 sama dengan 22. Kemudian nomor 2. Diketahui data 47, 42, 63, 51, 56, 21, 66, 73, 70, 78, 92, 80, 85. Tentukanlah A simpangan kuartil, B langkah, C pagar dalam dan pagar luar. Pembahasannya,
Ya, data kita urutkan terlebih dahulu. Jadi 21, 42, 47, 51, 56, 63, 66, 70, 73, 78, 80, 85, 92. Jadi N-nya ada 13, jadi N-nya ganjil, maka Q2-nya tepat pada angka 66 atau data yang di tengah karena N-nya ganjil. Kemudian Q1-nya antara 47 dan 51, sedangkan Q3-nya antara 78 dan 50. Ya. Maka Q1 sama setengah 47 ditambah 51 sama dengan 49. Q3 setengah dari 78 tambah 80 sama dengan 79. Sehingga Q-D setengah Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dari 79 dikurang 49 sama dengan setengah dari 30 sama dengan 15. Jadi kita hanya memerlukan Q1 dan Q3 saja untuk menentukan Q-D-nya. Lalu B, langkah. Langkah itu 3/2 Q-D atau 3/2 Q3 dikurang Q1. Sama dengan 3/2, 79 dikurang 49. Sama dengan 3/2 dari 30. Sama dengan 45. Kita lanjutkan. C, pagar dalam atau PD sama dengan Q1 dikurang langkah. Ya, 49 dikurang 45 sama dengan 4. Sedangkan pagar luar Q3 ditambah langkah 79 ditambah 45 sama dengan 124. Ini yang tertutup oleh gambar. Gambar ini adalah tulisannya maka ya. Nanti kamu lihat di slide PowerPoint-nya. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 3 ya. Diketahui data 3, 5, 4, 6, 6, 4, 8, 5, 4. Tentukanlah simpangan rata-rata dan simpangan baku. Kemudian pembahasannya. Nah, pertama kali kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu ya, rataan atau mean. Kita jumlahkan semua datanya, lalu kita bagi 9 karena banyak datanya ada 9 atau N-nya ada 9. Ya, dalam menentukan rata-rata, data tidak perlu kita urutkan. Ya, jadi langsung saja kita jumlahkan lalu kita bagi dengan banyaknya data. Jadi, setelah kita jumlahkan hasilnya 45 karena banyak datanya 9 lalu kita bagi 9 maka nilai rata-ratanya 5. Nah, maka simpangan rata-ratanya seperti ini. Simpangan rata-rata tadi rumusnya kan 1/n sigma X nilai mutlak. Saya ulang, rumusnya simpangan rata-rata 1/n sigma I mulai dari 1 sampai N nilai mutlak XI dikurang rataan ya. Kamu lihat rumus sebelum ini ya. Sebelum ini sudah kita tuliskan rumusnya. Jadi 3 dikurang 5 nilai mutlak ditambah 5 dikurang 5 nilai mutlak. 4 kurang 5 nilai mutlak. 6 dikurang 5 nilai mutlak. Kemudian 6 dikurang 5 nilai mutlak. 4 dikurang 5 nilai mutlak. Kemudian 8 dikurang 5 nilai mutlaknya. 5 dikurang 5 nilai mutlaknya ditambah 4 dikurang 5 nilai mutlak terus dibagi 9. Maksud dari nilai mutlak di sini walaupun hasilnya negatif tetap positif. Misalnya 3 dikurang 5 kan min 2, tetap kita tulis 2. Jadi nilai mutlaknya 2 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 0 tambah 1 dibagi 9. Jadi nilai mutlaknya walaupun hasilnya negatif, tetap ditulis positif. Di 10/9.
Ya, jadi simpangan rata-ratanya 10/9. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku tadi lambangnya S, jadi akar dari 1/n, sigma I mulai dari 1 sampai N, XI dikurang rataan kuadrat. Nah, jadi XI-nya 3 dikurang 5 kuadrat, ditambah 5 dikurang 5 kuadrat, ditambah 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah 6 dikurang 5 kuadrat, ditambah 6 dikurang 5 kuadrat, ditambah 4 dikurang 5 kuadrat, ditambah 8 dikurang 5 kuadrat, ditambah 5 dikurang 5 kuadrat, ditambah 4 dikurang 5 kuadrat, kemudian dibagi 9. Karena banyak datanya 9. Nah, jadi akar dari 4 ditambah 0, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 9, ditambah 0, tambah 1, dibagi 9. Sama dengan akar 18/9, sama dengan akar 2. Atau dalam menentukan simpangan baku ini, kamu boleh menentukan ragamnya terlebih dahulu, ya, supaya tidak menuliskan tanda akar. Setelah itu, setelah kamu peroleh nilai ragamnya, baru kemudian kamu akarkan. Boleh juga. Atau langsung kamu akarkan juga boleh. Ya, jadi simpangan bakunya adalah akar 2. 4. Dari tabel di samping, tentukanlah simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku. Pembahasannya, ya, simpangan rata-rata, kamu lihat tabel, jadi nilai X-nya 2, 3, 4, 6, kemudian frekuensinya 3, 2, 3, 4, kemudian frekuensi dikali data atau Fx-nya kita kaliin nilai dengan frekuensinya, jadi 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6, 4 kali 3, 12, 6 kali 4, 24. Kemudian kita tambahkan tabel untuk XI dikurang rataan, nilai mutlak. Jadi XI 2 dikurang rataan. Ya, jadi kita tentukan dulu rataannya. Ya, rataannya adalah 48 dibagi 12 sama dengan 4. Ya, jadi Fx rataannya adalah Fx dibagi F. Atau sigma Fx dibagi sigma F. Ya, sigma Fx-nya 48, sedangkan sigma F-nya adalah 12. Jadi rataannya 48 dibagi 12. Nah, sehingga kita masukin ke tabel XI dikurang rataan, XI-nya 2, 2 dikurang 4. Ya, kan harusnya min 2, tapi karena nilai mutlak kita tulis 2 plus ya. Kemudian 3 dikurang 4, 1 karena nilai mutlaknya. 4 dikurang 4, 0. Kemudian 6 dikurang 4, 2. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi 2 dikali 3, 6. 1 dikali 2, 2. 0 dikali 3, 0. Kemudian 2 dikali 4, 8. Lalu kita jumlahkan. Ya, jumlahkan 16 jumlahnya. Nah, maka simpangan rata-ratanya sama dengan 16 dibagi 12 sama dengan 4/3. Nah, kemudian simpangan baku, kita buatkan tabelnya lagi, ya. Sama dengan yang tadi, kita tambahkan di sini kalau tadi nilai mutlak dari XI dikurang rataan, sekarang XI dikurang rataan dikuadratkan. Kita cari dulu XI dikurang rataannya, kemudian kita tambahkan kolom untuk kuadratnya. Jadi XI dikurang rataan, rataannya kan sama tadi 4, jadi 2 dikurang 4, kan min 2, kita kuadratkan jadi 4. Ya. Kemudian 3 dikurang 4, min 1, kita kuadratkan jadi 1. 4 kurang 4, 0, dikuadratkan tetap 0. 6 dikurang 4, 2, dikuadratkan jadi 4. Kemudian XI dikurang rataan kuadrat kita kalikan dengan frekuensi. Ya. Jadi 4 kali 3, 12. 1 kali 2, 2. 0 kali 3, 0. Kemudian 4 kali 4, 16. Lalu kita jumlahkan. Ya. Nah, jumlah dari F frekuensi dikali XI dikurang rataan kuadrat adalah 30. Kemudian rataannya kan sama tadi ya, 4 ini rataannya, maka simpangan bakunya adalah akar 30/12
Jadi sama dengan akar 5/2, kita rasionalkan ya. Kita kali dengan akar 2 per akar 2. Kemudian dapatnya akar 10/2 atau setengah dari akar 10. Kita lanjutkan latihan ya. Nah, setelah kamu pahami beberapa contoh soal tadi, lalu kamu kerjakan latihan ya. Saya tegaskan kembali, dalam belajar matematika ini hanya 2 yang harus kamu ikutin. Yang pertama, pahami konsepnya, kemudian kerjakan latihannya. Jangan sampai latihannya tidak kamu kerjakan ya. Ya, jadi latihannya sebelum mengerjakan latihan, pahami dulu contoh-contoh soal tadi yang sudah diberikan tadi, lalu kamu terapkan ke latihan. Ini nomor 1, nomor 2, ya latihannya berbentuk pilihan ganda, jadi kamu tinggal pilih satu jawaban yang paling benar. Nomor 4, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi ada 12 latihan yang harus kamu kerjakan. Demikian penjelasan saya tentang ukuran penyebaran data. Jadi sudah ada 3 macam yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak, kemudian yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Mudah-mudahan bisa kamu pahami dengan baik, sehingga kamu bisa mengerjakan latihannya. Jika ada latihan yang tidak bisa kamu kerjakan, kamu boleh tanyakan. Seperti biasa, saya hanya melayani jika kamu bertanya di grup ya, di grup kelas atau di WA-G, tidak menanyakan melalui Japri. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang lain juga mengetahui soal nomor berapa yang ditanyakan oleh yang menanyakan ya. Walaupun satu orang yang bertanya, jawabannya akan diketahui oleh semua yang ada di grup. Ya, jadi bertanya melalui grup bukan melalui Japri. Demikian, semoga apa yang saya jelaskan dipahami dengan baik dan bisa kamu kerjakan latihan sehingga pemahaman kamu bisa lebih paham lagi terhadap materi ini dengan mengerjakan latihan. Good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.